Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali kami dari kelompok 15 akan melakukan presentasi mengenai resume UTS dari mata kuliah e-government. Jadi sebelum kami melakukan presentasi, izinkan kami perkenalan diri terlebih dahulu. Pertama ada saya Ilham Genta Ramadan dengan NIM awal 21 dengan NIM akhir 039. Selanjutnya silakan rekan saya. Dengan saya Reza Purnasafi dengan awalan NIM 21 dengan NIM akhir 141. Dengan saya ada Fadil Furqan Bayaki dengan NIM 2104411001666. Untuk pemaparan pertama ini mengenai definisi dari e-government sendiri. Ini menurut US Congress di tahun 2002, definisi e-government adalah pemerintahan yang didukung oleh teknologi informasi untuk memberikan layanan informasi yang baik kepada pemangku kepentingan pemerintahan secara efektif dan efisien. Dan pendapat ini didukung Grunlund dan juga Horan pada tahun 2005. Sedangkan menurut the European Union atau EU, itu definisi dari e-government adalah penggunaan informasi dan teknologi komunikasi dalam administrasi publik digabungkan dengan perubahan organisasi dan keterampilan baru untuk meningkatkan pelayanan publik dan proses demokrasi serta membuat dukungan kepada masyarakat di kebijakan tersebut. Ini adalah definisi e-government menurut the European Union. Selanjutnya adalah tujuan dari e-government sendiri. Tujuan dari e-government adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan transportasi dan akuntabilitas. Yang keempat, mempercepat proses pengambilan keputusan. Yang kelima, mengurangi birokrasi dan mendorong partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan digital dan meningkatkan inklusi digital sehingga semua lapisan masyarakat dapat menikmati manfaat pelayanan pemerintahan secara elektronik. Selanjutnya adalah tantangan dan isu-isu yang sering muncul dalam penerapan e-government sendiri. Yang pertama tantangannya itu ada kesenjangan digital, keamanan informasi, privasi dan perlindungan data, infrastruktur TIK yang terbatas, kebijakan dan regulasi yang kompleks, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta kebutuhan dan sumber daya manusia yang terampil. Untuk isu-isunya, ini isu yang sering muncul. Yang pertama adalah isu keamanan informasi, isu privasi dan perlindungan data, kesenjangan digital, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, infrastruktur TIK yang berkas, dan juga kebutuhan akan kapasitas institusi. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya Reza. Selanjutnya yaitu benefit e-government. Ada dua macam, yaitu yang benefit pertama itu benefit to business. Yang pertama peningkatan kecepatan bisnis, misalnya TradeNet Singapura. Dan kedua, kemudahan berbisnis dengan pemerintah. Yang ketiga, mengadakan secara elektronik. Yang keempat, iklim investasi yang lebih baik. Yang kelima, transparansi. Untuk benefit to citizen, yang pertama, penghematan biaya dan waktu. Dan kedua, kepastian dalam mendapatkan pelayanan. Yang ketiga, kualitas hidup yang lebih baik. Yang keempat, kemudahan akses informasi. Yang kelima, menambah kenyamanan beberapa saluran pengiriman. Yang keenam, kemungkinan layanan mandiri. Next. Selanjutnya yaitu MI atau e-participation. E-participation adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi yang menggunakan teknologi elektronik sebagai alat utama. Istilah tersebut terdiri dari E yang merujuk pada elektronik dan participation yang mengacu pada keikutsertaan atau partisipasi menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). E-Par mencerminkan keterikatan dan keterbukaan masyarakat dalam proses pengaturan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Beberapa studi mendukung gagasan bahwa E-Par melibatkan individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan dengan bantuan TIK, memungkinkan mereka untuk mengatasi hambatan yang mungkin dihadapi dalam partisipasi demokratis dalam konteks pengambilan keputusan dengan TIK. E-Par diartikan sebagai keterlibatan aktif melalui interaksi teknologi antar warga dalam ranah politik atau administrasi, yang dapat mengubah cara mereka terlibat dalam proses musyawarah dan pengambilan keputusan. Next. Manfaat e-participation. Penerapan e-partisipasi pada kepercayaan antara pemerintah dan warga akan membawa dampak positif termasuk peningkatan manajemen antar warga dan pemerintah.
peningkatan kualitas sosial warga, kepuasan karena merasa terlibat dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan penilaian terhadap transparansi pemerintah. Penelitian di Uni Eropa juga menunjukkan bahwa partisipasi perlu terus diperbarui dengan teknologi informasi untuk mencapai manfaat seperti peningkatan partisipasi melibatkan generasi muda dalam pembuatan kebijakan, mendukung gagasan inovatif, serta meningkatkan kepercayaan politik dan legitimasi. Next. Participation. Yang pertama itu ada enabling, kedua engaging, dan yang ketiga empowering. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk penjelasannya yaitu enabling mengacu pada dukungan yang diberikan kepada mereka yang biasanya tidak mengakses internet, mengatasi masalah aksesibilitas dan pemahaman informasi yang disajikan. Tingkatan ini berfokus pada memastikan bahwa informasi tersedia dan dapat diakses oleh semua, tanpa memandang kemampuan teknis mereka. Yang kedua, engaging, melibatkan kontribusi yang terlibat dari audiens yang lebih luas, terutama mendukung debat deliberatif tentang isu kebijakan. Tingkatan ini mendorong warga untuk berpartisipasi dalam diskusi dan memberikan pendapat mereka tentang masalah kebijakan, memupuk rasa keterlibatan dan keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan. Empowering, berkaitan dengan partisipasi aktif dua arah seperti yang disebut oleh OECD. Tingkatan ini melibatkan tidak hanya memberikan informasi dan kesempatan bagi warga untuk berkontribusi tetap, juga memastikan bahwa surat mereka didengar dan dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya e-demokrasi. Secara umum, e-demokrasi mencakup berbagai aplikasi dan platform seperti situs web, pemerintahan, jejaring sosial, aplikasi seluler, dan platform partisipasi online lainnya yang memungkinkan warga untuk berkontribusi dalam proses politik dan pemerintahan. Ini dapat meliputi pemungutan suara elektronik, forum diskusi online, penyediaan informasi publik, dan sebagainya. E-demokrasi bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi dalam proses politik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, ini dapat membantu memperkuat sistem demokrasi dan memperluas ruang partisipasi dan keterlibatan warga dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi mereka. Selanjutnya, hubungan e-government dan e-demokrasi. Hubungan antara e-government dan e-demokrasi adalah sangat erat dan saling mendukung. E-government, yang merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ICT dalam pelayanan pemerintahan, dapat menjadi fondasi yang mendukung e-demokrasi. E-government memungkinkan pemerintah untuk memberikan informasi, pelayanan, dan urusan pemerintahan secara elektronik kepada warganya, sementara e-demokrasi fokus pada peningkatan partisipasi warga dalam proses keputusan dan transparansi dalam pemerintahan. Lanjut. Development of Village Open Data Using DevOps Approach. Open data adalah konsep di mana dalam data tersedia untuk diakses, digunakan kembali, dan didistribusikan oleh siapapun tanpa batasan atau khusus. Ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan data secara bebas, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Open data juga mendukung pengembangan aplikasi dan layanan yang lebih baik, serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan menerapkan open data, pemerintah dapat memperbaiki transparansi dan akuntabilitasnya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai keputusan. Selanjutnya, karakteristik. Open data adalah prinsip penting dalam era digital untuk pengelolaan informasi data. Dianggap terbuka jika memenuhi standar tertentu. Dengan salah satunya adalah validitas data, yang menunjukkan bahwa data telah diuji dan digunakan oleh banyak orang. Hal ini meningkatkan tingkat kepercayaan dan memudahkan koreksi jika terjadi kesalahan. Prinsip lainnya adalah verifikasi, yang memastikan bahwa data akurat dan dapat dipercaya, terutama untuk data yang
praktis dan bermanfaat. Dengan proses verifikasi, penggunaan data dapat mempercayai informasi yang mereka terima. Selanjutnya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Dari kami, kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua